dari kelas penyuluhan anti narkoba dan HIV/AIDS. Di sini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang apa sih HIV dan AIDS tersebut. HIV merupakan sebuah virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS sendiri merupakan berbagai kumpulan gejala-gejala penyakit yang timbul karena terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Selanjutnya, apa saja sih cara penularan HIV itu? Yang pertama ada melakukan hubungan seksual secara anal, oral maupun vaginal tanpa menggunakan kondom. Yang kedua mempunyai infeksi menular lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonorrhea, dan vaginosis bakteri. Yang ketiga ada penggunaan jarum suntik secara bergantian dan mendapatkan suntikan yang tidak aman. Yang keempat ada saat melakukan transfusi darah atau transparasi jaringan dan prosedur medis tidak steril. Yang kelima, penularan dari orang tua ke anak yang dilahirkan. HIV sendiri itu tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, ataupun sentuhan fisik. Selanjutnya, apa saja sih cara penanganan penularan HIV? Yang pertama, tidak melakukan hubungan seksual beresiko. Yang kedua, tidak berganti-ganti pasangan atau setia kepada satu pasangan yang tidak terkena infeksi HIV. Yang ketiga, menggunakan kondom secara konsisten saat berhubungan seksual yang beresiko. Yang keempat, hindari penggunaan jarum suntik yang tidak steril dan secara bergantian. Yang kelima, memberikan pendidikan tentang informasi seputar HIV dan AIDS. Yang terakhir ada penghapusan penularan HIV dari ibu ke anak. Ini alasan mengapa sih tes HIV itu penting? Tes HIV itu penting tujuannya untuk mengetahui apakah HIV ada dalam tubuh seseorang, dan ada dua keuntungan apabila Anda mengetahui status HIV. Yang pertama, bila Anda terinfeksi HIV, Anda dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu sebelum gejala tersebut muncul, yang secara potensial dapat memperpanjang hidup Anda selama beberapa tahun. Yang kedua, bila Anda tahu apabila terinfeksi, Anda dapat mengambil tindakan segera kewaspadaan yang dipandang perlu untuk mencegah penularan HIV kepada orang lain. Ini berbagai bentuk dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS atau ODHA mungkin sudah sering terdengar lewat berbagai macam kampanye. Namun sayangnya tidak sedikit kampanye yang kurang memberikan contoh dukungan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh ODHA tersebut. Tidak ada orang yang ingin HIV/AIDS menggerogoti tubuhnya. Namun, jika sudah terlanjur terdiagnosis, penderitanya harus tetap optimis dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Namun, faktanya ODHA tersebut membutuhkan dukungan yang lebih konkret dari sekedar kata semangat. Lantas, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama itu ada tumbuhkan tanggung jawab ODHA terhadap pengobatannya. Dari sini, sekalipun penderita HIV atau AIDS umumnya itu dibantu oleh orang lain dalam perawatan dan pengobatannya, tapi penderita yang kondisi fisiknya masih cukup kuat harus tetap berperan aktif jika ada orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya. Yang kedua itu minta ODHA untuk berkontribusi terhadap pekerjaan rumah. ODHA tetap berperan dalam pekerjaan rumah seperti biasanya, tetapi kita tetap memperhatikan kemampuan ODHA sendiri. Pasalnya, jika penderita merasa dibedakan atau parahnya lagi terkurung atau dikucilkan, maka ini dapat memicu depresi. Dari depresi tersebut bisa mempercepat penurunan sistem kekebalan tubuh. Seperti kita ketahui bahwa penyebab AIDS atau virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang.
Selanjutnya ada mengikut sertakan ODHA dalam setiap interaksi sosial. Jangan bosan untuk mengajak ODHA berpergi untuk berinteraksi seperti kumpul dengan teman-teman, arisan, menonton film, datang ke acara pernikahan, menjadi relawan, dan lain sebagainya. Tujuannya agar mereka itu tidak merasa dikucilkan. Ini sangat penting agar ODHA itu merasa dihargai dan tidak minder karena terbiasa berjumpa dan berinteraksi dengan orang banyak. Himbauan apa sih yang perlu kita lakukan untuk perilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV atau AIDS ini? Dengan menerapkan perilaku dengan hidup sehat akan mengurangi resiko penularan penyakit ini dengan tidak melakukan seks bebas atau gonta-ganti pasangan dan juga tidak memakai narkoba menggunakan jarum suntik yang bergantian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya, Afrianida Febriani, mohon maaf atas kesalahan atau ketidaksengajaan menggunakan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.